Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ares, semoga sehat dan sukses selalu ya, amin. Awalnya niat saya cuma ingin membersihkan sedikit lem atau silen yang menempel pada bagian sink yang kalau dilihat sekilas sih terlihat sangat tidak rapi ya. Belepotan, berantakan, jujur sangat mengganggu keindahan undermount sink itu sendiri. Jadi saya berpikir, oke lah, saya akan rapikan. Saya bersihkan sisa silen yang menempel tidak beraturan tersebut. Saat saya mulai membersihkan, sesuatu yang tidak saya duga terjadi. Saat saya tarik sedikit silen yang menonjol di tepi sink, ternyata bisa lepas begitu saja. Disitulah saya sadar ada yang tidak beres. Karena seharusnya silen harus kuat menempel di celah antara sink dan meja dapur ini. Tetapi pada kenyataannya kok mudah copot. Artinya proses pemasangannya dulu tidak dilakukan dengan cara yang benar. Saya coba tekan perlahan celah antara meja dapur dan sink. Dan benar saja ada celah kecil yang menunjukkan bagian itu tidak ada silen perekat yang menempel secara sempurna. Memeriksa celah sekeliling sink tersebut dengan menggunakan alat seadanya ya Sobat Ares. Yang saya gunakan ini adalah bungkus plastik silen yang saya potong memanjang, tujuannya agar dapat menjangkau lebih dalam celah tersebut. Jadi saya berpikir bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus membongkar meja dapur yang sudah terpasang permanen. Setelah diperhatikan lebih detail, ternyata silen lama tidak masuk dengan sempurna ke celah antara sink dan meja. Bahkan di beberapa titik silennya hanya menempel di permukaan luar, bukan di area yang seharusnya menahan beban antara bibir undermount dan meja dapur. Masalah seperti ini sering terjadi karena cara pengaplikasiannya yang salah. Silen bekerja berdasarkan dua prinsip utama, adhesi yaitu kemampuan silen untuk menempel pada permukaan lain, dan kohesi, kekuatan internal silen itu sendiri agar tidak mudah terurai. Kalau salah satu lemah, hasilnya tidak akan kuat. Misalnya kalau permukaan sink kotor, berdebu, atau sedikit berminyak, maka adhesi akan gagal. Silen tidak akan benar-benar menempel, dan dalam beberapa minggu, apalagi di area lembab seperti dapur, daya rekatnya menurun drastis. Jadi saya putuskan untuk membersihkan seluruh silen lama. Saya gunakan alat seadanya yaitu KP cutter dan bekas potongan plastik pembungkus silen odol untuk menarik silen dari celah sempit di antara sink dan meja. Proses ini memakan cukup waktu karena saya harus memastikan semua sisa benar-benar terangkat. Karena silen lama yang masih menempel bisa menghambat silen baru untuk melekat sempurna. Setelah bersih, saya siapkan silen baru yang dapat merekat antara material stainless steel dan granit. Jenis ini punya daya adhesi tinggi, tahan air, dan fleksibel terhadap perubahan suhu. Saya juga memastikan kedua permukaan benar-benar kering dan bebas minyak sebelum mulai. Cukup kering saja tidak cukup, karena residu minyak dari sabun cuci piring bisa menghambat rekatnya silen. Dimulai dengan lakban kertas, ini biasanya disebut masking tape bahasa kerennya. Agar hasil akhirnya lurus dan rapi, di setiap sudut lekukan saya gunting-gunting lakbannya, dan untuk bagian sinknya, lakbannya saya perkecil lebarnya menjadi 0,5 cm. Nantinya disambung atau ditutup dengan lakban lagi. Proses masking ini supaya di bagian celah antara meja dan sink rapi tidak belepotan. Karena bagian ini sulit dirapikan kalau tidak menggunakan masking tape. Kalau belepotan bukan di area celah, masih mudah pembersihannya. Setelah proses masking tape selesai, saya mulai mengisi celah dari sudut, pelan-pelan sambil menekan ujung nozzle agar silen masuk penuh ke dalam rongga di antara meja dan sink. Ini penting karena silen tidak hanya berfungsi menutup celah, tapi juga sebagai penopang tambahan. Setelah semua bagian terisi, saya ratakan dengan spatula seadanya, yaitu karton bekas bungkus silen, atau langsung menggunakan tangan. Lalu bersihkan sisa berlebih sebelum silen mengering. Setelah semua celah sudah terisi silen dan sudah dirapikan dengan tangan, proses berikutnya melepaskan masking tape selama silen masih basah. Pastikan masking tape-nya tidak menyentuh sink biar gak belepotan seperti saya nih.
Saya biarkan mengering selama beberapa jam sesuai petunjuk produk, sebelum akhirnya melakukan tes ringan. Menekan bagian bawah sink untuk memastikan sudah kaku dan tidak bergerak. Hasilnya kuat dan rapih, juga tanpa membongkar meja dapur. Tidak ada lagi bagian longgar, dan area tepi sink terlihat jauh lebih bersih dari sebelumnya. Kalau kamu suka video seperti ini, yang menggabungkan DIY, eksperimen, dan sains praktis, jangan lupa dukung channel ini, Astula Reswara, agar bisa terus belajar dan bereksperimen bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.